Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama memuji memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyenangkan, menyembah akan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Raja kami, Engkau Raja kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami umat-umat-Mu mengucap syukur kalau kami ada sampai pada saat ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap dan mau memuji memuliakan akan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya,
bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang memiliki kemenangan di dalam Dia. Pada saat ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang mampu menuntun setiap jalan kehidupan kami, untuk mengarahkan kami untuk tetap terus ada dalam rel kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe.
Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat ibadah yang kita jalankan. Biarlah kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kembali ya, bagaimana hidup berkemenangan dengan iman Kristus. Ya, saya akan baca dulu di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat 21. Saya akan baca seluruhnya. Galatia pasal 2 ayat 16 sampai ayat 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal ini berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah aku rombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya aku ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan tidak ada seorang pun bisa dibenarkan dengan Taurat. Ya. Artinya dibenarkan karena usaha, karena perbuatan, dan karena kekuatan sendiri. Kalau kita melihat juga di dalam Roma, coba saya ingin buka dulu dalam Roma pasal 3 ayat 20 dan ayat 28. Roma 20 dan ayat 28. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan oleh Kristus, yaitu oleh sebab iman dari Kristus. Jadi kita dibenarkan karena anugerah, ya, bukan oleh perbuatan, ya. Seperti yang dikatakan juga di dalam Efesus, mungkin saya lebih baik baca saja. Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan. Tadi saya katakan itu adalah anugerah. Pemberian dari Allah, bukan karena usaha kita sendiri. Siapa yang memberi atau menganugerahkan kita semua ini? Allah Bapa, ya, di dalam Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Ketiga oknum Allah bekerja bersama-sama mencintai manusia. Mencintai saya dan saudara, supaya oleh pemberian itu, oleh pemberian mereka itu, oknum Allah tadi, ketiga oknum Allah tadi, kita diselamatkan. Bukan oleh perbuatan, bukan oleh usaha kita, tetapi oleh anugerah Allah. Ini satu pemberian. Kalau kita percaya, ya, dan yakin, maka kita akan mendapatkan dan menikmati anugerahnya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu saudara, bagaimana anugerah itu diberikan? Ya. Bapa sudah mengorbankan putra yang tunggal bagi umat manusia, supaya yang percaya beroleh hidup kekal. Ya, masih ingat ayat hafalan ini? Mari kita baca saja mengingatkan saya dan saudara kembali. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dikatakan siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Begitulah putra Allah menjadi manusia, ya, dan mati karena segala dosa kita, ya. Karena dosa kita. Bersama-sama Kristus kita mati dan bangkit. Sehingga hidup kita ini bukannya kita lagi, tetapi Kristus di dalam kita. Jadi dengan iman kita ikut dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kita sekarang berubah menjadi orang baru dengan sifat yang baru. Meskipun sifat-sifat baru itu masih dalam bentuk benih, ya. Tetapi kita sudah menjadi baru. Haleluya. Kalau kita tumbuh, maka tabiat baru itu akan makin nyata dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Memang sesudah lahir baru, ternyata ada yang masih hidup cara lama. Sebab orang baru, ya, masih hidup dalam daging. Ditarik oleh keinginan daging untuk kembali hidup lama. Memang tubuh daging ini belum ditebus. Tetapi dengan iman Kristus kita bisa hidup baru, ya. Mengalahkan, ya, bahkan menyalibkan dan mematikan daging dengan iman akan Kristus. Haleluya. Lalu saudara, hal yang ketiga yang perlu kita mengerti, kita hidup dengan iman Kristus, ya. Dalam terjemahan lama dikatakan iman kepada Kristus. Dalam terjemahan lain, dalam King James Version dikatakan iman dari Kristus. Kita hidup dengan iman Kristus.
Iman seperti yang ada dalam Kristus. Apa itu mungkin? Ya. Kalau kematian dan kebangkitan Kristus bisa diberikan pada kita, ya, termasuk tabiat Kristus atau tabiat baru, maka juga ya di dalam iman kepada Kristus bisa diberikan, bisa diisikan di dalam kita. Tabiat Allah yang baru, tabiat Allah, ya, tabiat yang baru bisa diisikan kepada kita di dalam kita. Sebab itu, ya, kita sekarang bisa hidup dengan iman dari Kristus, ya, yang terbit dari firman-Nya. Haleluya. Masih ingat saudara apa yang dikatakan dalam Roma? Coba kita baca Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak perlu khawatir, ya, iman yang kecil. Sebab iman Kristus itu luar biasa, ya. Percaya saja dan bertindaklah dengan iman, maka iman itu akan tumbuh makin besar. Yesus pernah katakan, ya, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung ke laut. Haleluya. Iman Kristus itu luar biasa. Haleluya. Tumbuhkan terus iman Kristus ini dengan tekun dalam firman Tuhan. Sebab Roma tadi katakan, ya, iman itu akan timbul dari mendengar firman Tuhan. Haleluya. Ya. Terus tekun dalam firman Tuhan dan juga doa dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Saya yakin maka iman kita, walaupun mungkin awalnya imannya cuma kecil, dia akan bertumbuh terus menjadi iman yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu hal yang keempat, ya, hidup dengan iman. Kita menjadi benar bukan dengan tabiat, ya, bukan dengan perbuatan, bukan karena usaha kita, tetapi dengan iman. Sekalipun kita lemah, kekuatan kita kecil, tetapi dengan iman kita bisa tetap berhasil. Sebab memang kita itu dibenarkan dengan iman. Tidak tergantung dari perbuatan atau kekuatan kita. Kalau tergantung dengan kekuatan kita, kasihan bagi orang-orang yang tidak punya kekuatan. Mereka tidak akan pernah mengalami sesuatu yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, sebab memang kita itu dibenarkan dengan iman. Tidak tergantung dari perbuatan atau kekuatan kita. Sekalipun perbuatan kita lemah, kita bisa menjadi kuat oleh iman. Hidup dengan iman itu berbeda dengan hidup dengan kekuatan. Hidup dengan iman itu berbeda dengan hidup dalam kepintaran dan karena prestasi, ya, prestasi kita sendiri misalnya sangat berbeda, ya, hidup dengan iman itu. Puji Tuhan. Nah, ini berbicara tentang hidup dengan iman. Lalu hal lain dikatakan juga, hal yang kelima, ya, salib, ada salib dan hidup benar. Saudara, kalau bukan dengan kekuatan,
bukan karena usaha kita, mengapa kita masih harus disalibkan? Ya, saudara, coba kita lihat dulu dalam Galatia pasal 2 ayat 19. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tadi saya katakan, kalau bukan dengan kekuatan, bukan dengan usaha kita, mengapa kita masih harus disalibkan? Tadi dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita sudah tersalib bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah menang oleh Kristus. Haleluya. Tetapi sebagai akibat dari kemenangan itu, ya, daging disalibkan atau daging dimatikan. Ya. Akibat dari kemenangan itu. Kita sudah menang bersama Kristus. Amin. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam Roma pasal 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada, saya kok baca Roma 12 ayat 3. Maaf saudara, kita baca Roma 6 ayat 6. Maaf ya, karena belum ada yang negur, jadi saya jalan terus tadi. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ini katakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya orang yang sudah menang, tetapi sebagai akibat dari kemenangan itu, daging disalibkan atau dimatikan. Daging, ya, merasa sakit, dan itu betul-betul pengalaman yang sakit, nggak bohongan, ya. Seseorang yang benar-benar mengalami sakit dagingnya, benar-benar sakit, pengalaman yang benar-benar sakit. Pahit, ya, tidak enak, tetapi kita tahu bahwa kita sudah menang. Amin. Walaupun daging sakit, pahit, ya, keadaan hidup ini rasanya pahit, tetapi kita sudah menang bersama Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita yakin, ya, kita menang, sekalipun sakit, kita bisa menerima atau menanggungnya, ya. Kalau kita yakin bahwa kita sudah menang, kita enggak mempersoalkan soal sakitnya, tetapi kita yakin bahwa kita sudah menang bersama Kristus, maka kita bisa menerima atau bisa menanggungnya sekalipun itu sakit. Haleluya. Bagaimana kalau belum punya iman? Jangan khawatir, ya. Bukan dengan usaha dan bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh anugerah, kata firman Allah, ya. Oleh anugerah. Percaya saja dan berdoa dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat yang tepat kepada kita, supaya kita itu bertumbuh, supaya kita semakin memiliki iman yang besar. Karena firman itu yang diingatkan oleh Roh Kudus. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 14
Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajar, akan mengingatkan tentang firman Tuhan tadi. Haleluya. Saudara, dan iman mulai terasa karena ada Roh Kudus bekerja di hati kita mengingatkan firman Allah. Maka iman itu mulai terasa. Lalu bertindaklah. Kalau sudah merasa ada iman, bertindaklah. Ya. Kita bertindak bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman, ya. Sekalipun kecil akan jadi kalau itu iman. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu dengan iman kita bisa, ya, hidup suci. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita bisa melakukan semua kehendak Tuhan yang ditanggungkan atas kita. Haleluya. Dengan iman, karena iman. Puji Tuhan. Saudara, kita bisa bersuka cita, ya. Sebab pasti menang. Karena kita ada dalam iman Kristus. Tidak lagi tergantung dari kekuatan. Tidak tergantung lagi dari pengalaman atau kelemahan kita. Sebab Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita, bagi saya dan saudara. Percayalah, sekalipun ada salib bagi daging ini, tetapi kita bisa menanggungnya dan kita pasti menang. Puji Tuhan. Orang yang tidak kuat menanggung salib adalah orang yang tidak mau hidup suci, tidak mau taat, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu, ya, salib baginya itu sakit, tidak tertanggungkan, karena dia tidak mau, ya, hidup dalam kesucian. Puji Tuhan, saudara. Ini biasanya orang yang kena tipu setan, ya. Seperti masih ingat Hawa, ya. Lalu timbul keinginan daging atau keinginan duniawi yang begitu kuat sehingga karena keinginan daging tadi, karena keinginan yang salah tadi itu, salib menjadi sangat berat. Tidak tertanggungkan. Tetapi kalau kita mau mentaati firman Tuhan, sekalipun kita lemah, ya, dengan iman kita bisa kuat menanggung salib dan menang. Puji Tuhan. Percayalah bahwa hukum-hukum Tuhan itu paling baik. Amin. Dan ringan kata firman Allah. Coba kita lihat dulu dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, kata firman Allah. Perintah Allah tidak berat, dikatakan ringan. Haleluya. Kalau kita mau taat, mau melakukannya, ya, biarpun lemah, tetapi dengan iman salib akan menjadi ringan dan kita menjadi kuat menanggungnya dan menang. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, iman Kristus sudah ada dalam kita. Haleluya. Sesuai dengan kadar yang diberikan Tuhan, ya, masing-masing. Dalam Roma 12, coba kita lihat dulu Roma 12 ayat 3.
Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dikatakan ya, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Sekalipun kecil, kita bisa memindahkan gunung-gunung yang mustahil. Ya, percayalah, pasti jadi, saudara. Lukas pasal 1 kalau nggak salah ayat 37 katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau percaya, ya pasti jadi. Haleluya. Gunung-gunung yang mustahil bisa dipindahkan. Puji Tuhan. Memang kalau seorang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, apalagi menolak kebenaran firman Tuhan, tidak suka firman Allah, ya, dan tidak tumbuh di dalamnya, ya, ia mudah ditipu iblis sehingga jatuh seperti Hawa tadi, ya, tertipu oleh bujuk rayuan iblis. Padahal sebetulnya tidak perlu sampai jatuh, ya. Kalau kita punya kebenaran firman, kita bertumbuh dalam firman, haleluya, kita tidak mudah jatuh. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Kristus kita menang. Ya, iman Kristus akan membawa kita dalam kenyataan kemenangan-kemenangan. Sebab tidak tergantung dari usaha, tidak tergantung dengan perbuatan kita yang terbatas. Perbuatan manusia itu terbatas. Ada saatnya dia sanggup, ada saatnya dia juga tidak sanggup kalau di luar keterbatasan kemampuannya. Ada ukuran. Haleluya. Dengan iman Kristus, berapa saja ya kekuatan kita akan cukup. Sebab kita menang dengan iman, bukan dengan perbuatan. Haleluya. Inilah anugerah Tuhan. Bersyukur, ya. Ini anugerah Tuhan. Haleluya. Sebagai akibatnya dikatakan tadi ada salib. Tetapi kita juga akan sanggup menanggungnya walaupun ada salib. Haleluya. Jadi kebenaran kita, ya, kebenaran yang kita punya karena kita percaya kepada Kristus, dan dengan percaya, ya, lalu lahir baru, lalu dengan iman akan firman Tuhan, kita bisa menang. Haleluya. Sekalipun kita lemah, kita penuh kelemahan, haleluya, kita bisa menang karena kita ada di dalam Kristus. Iman karena Kristus. Jadi jangan tertipu iblis sehingga kedatangan ingin seperti Hawa, ya. Hawa kedatangan ingin sehingga dia jatuh dalam dosa. Hati-hati. Kalau kita ada di dalam kebenaran firman, kita bertumbuh di dalam firman, kita cinta firman Tuhan, kita suka merenungkan firman Allah siang dan malam, maka saya yakin kita adalah orang-orang yang kuat, yang menang, haleluya, bersama Kristus. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama, kita siapkan hati kita untuk berdoa, ya, kita menyanyikan sebuah pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya.
beban-beban yang sedang dipikul oleh umat-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, ajar kami terus belajar berjalan di dalam iman, Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Bapa, glory Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kalau Engkau yang bertindak, segala sesuatu akan jadi. Haleluya. Makasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, kami tidak perlu takut dan khawatir tatkala ada beban-beban yang harus kami pikul. Tuhan, kami yakin bahwa kami tidak sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau bersama kami. Engkau ada di dalam kami. Amin. Karena kami percaya akan Engkau. Haleluya. Amin, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Engkau tahu keadaan Terima setiap kasih. umat-Mu hari-hari ini. Mungkin ada beban-beban berat yang sedang mereka pikul. Yes. Ada tekanan-tekanan yang mereka sedang alami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Engkau tahu Tuhan, Amin. Engkau juga melihat, Amin. Engkau juga ikut merasakan apa yang mereka sedang alami. Amin. Tapi kami yakin bersama Engkau, haleluya, mereka akan kuat, mereka akan sanggup melaluinya, dan mereka akan melihat kemenangan bersama Engkau. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, yang sedang dalam kesukaran keuangan, ada usaha-usaha yang macet. Oh Tuhan, penghasilan-penghasilan yang berkurang. Tuhan, Engkau tolong. Engkau tahu keperluan dari umat-Mu. Engkau sanggup mencukupi mereka. Tolong buka jalan di dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. tidak tahu cara Engkau bekerja, Benar, tapi Engkau Tuhan. sanggup mencukupi mereka. Engkau Amin, sanggup menolong amin. mereka yang berharap kepada Tuhan, Amin. yang berjalan dalam iman, Benar, yang bertumbuh terus di dalam kebenaran firman Allah dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Engkau pasti menolong mereka. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus. Kalau ada yang sedang mengalami sakit penyakit, Benar, penyakit Tuhan. apapun itu, baik Amin. di hidup anak-anak sekolah minggu ataupun orang-orang dewasa, siapapun yang sedang mengalami sakit penyakit, Amin. dalam nama Dalam nama Yesus, Yesus. Engkau menjamak bilur Tuhan cukup bagi mereka. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Engkau Yesus. jamak berikan kesembuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima Yang kasih, baik juga masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah apapun yang sedang mereka alami. Oh, benar, Tuhan tolong di Amin. dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Baik juga Tuhan para kaum lansia yang ada Yes. dari jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Berikan mereka kesehatan, jagai mereka siang dan malam, Amin. agar mereka sehat. Amin. Engkau lalukan dari penyakit apapun di Amin. dalam nama Yesus. Imannya bertumbuh terus di dalam Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga lindungi anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, para Tuhan, kaum lansia yang ada, semua terlindungi karena Tuhan. Engkau Amin. jagai siang dan malam di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, biarlah janin bersama ibunya sehat, Amin. terlindungi, dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pada waktu mereka melahirkan, semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau ada keluarga yang merindukan keturunan dari Tuhan, Engkau Yes. sanggup buka tingkah baik, buka rahimnya untuk menjamak rahimnya, Yes. sehingga mereka boleh juga melihat pertolongan Tuhan. Amin. Dan keturunan mereka boleh
terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang Terima baik. kasih, Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Benar, Tolong Tuhan, biarlah bangsa Indonesia boleh terlindungi dari mara Amin, bahaya apapun, sakit penyakit, virus-virus apapun. Yesus. Di dalam nama Dalam Yesus, nama tolong lindungi Tuhan. Amin, Baik hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan, Amin. jemaat-jemaat dimanapun berada, terlindungi karena Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang terjangkit virus corona, Engkau sanggup menjamak, menyembuhkan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan, keselamatan bangsa Indonesia Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan, Amin. berikan ketenangan, damai sejahtera. Oh Tuhan, mendekati baik juga pilkada apapun dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Engkau berikan ketenangan, keamanan. Haleluya. Di Amin. kota-kota kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Terima Bapak kasih, Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Benar Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi mereka. Amin. Sehingga mereka memerintah dengan hati yang takut akan Benar, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati seberapa yang sudah melayani pagi hari ini. Keterbatasan kami, Benar, biarlah mereka diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang mereka sudah buat bagi Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Baik juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka yang mengantar, yang transfer untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Benar. Engkau juga memberkati mereka. Amin. Baik tangan-tangan yang memperhatikan rumah Tuhan, para donatur-donatur gereja, orang-orang yang cinta rumah Tuhan, baik mereka-mereka juga Yesus. yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, apa saja yang mereka buat, baik juga mereka yang memperhatikan pastori. Amin. Engkau berkati mereka Amin. semua. Amin. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua. Benar, Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, Amin, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Benar, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, damai sejahtera, sukacita, bahkan Engkau melindungi siang dan malam. Amin, Di amin. dalam nama Yesus. Dalam Terima nama kasih Yesus. Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Terima karena kasih, kami Tuhan. boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan masih berikan tubuh yang sehat sehingga kami bisa beribadah di dalam Tuhan. Terima Benar, kasih Tuhan. Bapa. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Amin. kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, Amin. bahkan bimbingan Tuhan, penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.